sampai minggu ini pasti udah terngiang-ngiang terus kali ya kata-kata excellent spirit karena kita bahas dari prinsipnya, terus kita bahas gimana kita bisa excellence di Seven Mountains of Influence. Koko remind sedikit, di September kemarin kita udah dengar sharing session untuk profesional, untuk bisnis, marketplace, terus juga ada education, lalu ada government juga ya di bulan yang lalu. Terus di minggu lalu Pastor Erwin udah bagiin juga soal family karena itu salah satu mountain yang kita semua tuh harus kuasain dulu sebelum nguasain mountain-mountain yang lain. Karena sekali lagi jangan sampai kita di religion, media, education, government, keluarga kita berantakan. Karena sebenarnya keluarga inilah unit yang paling kecil, yang bahkan yang pertama menaruh nilai-nilai hidup dalam setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Gunung Art and Entertainment. Aku bersyukur banget di sebelum bulan Agustus lah ya. Karena teman-teman mungkin ada yang tahu acara Praise Park kemarin. Nah, narasumber kita hari ini adalah salah satu dari penggerak di belakang Praise Park dan Play Park ya. Terus Koko kenal sama kedua hambanya ini, ada Kak Marlon dan Kak Feni ya. Dan dari situ Koko jadi kenal, dan waktu itu Koko juga sebenarnya lagi nyari-nyari nih pembicara buat art entertainment tuh siapa ya. Terus accidentally ya, tapi kok kayaknya nggak kebetulan dipertemukan dengan Kak Feni dan Kak Marlon. Dan hari ini Koko undang mereka untuk sharing buat kita semua supaya anak-anak muda nih dari sejak kita masih muda kita diperlengkapi supaya kita tahu one day kalau Tuhan percayakan saya untuk jadi berkat di field ini, di gunung art and entertainment, gue harus kayak gimana. Gue punya kok panutan dan role model. Gue pernah dengar sharingnya di ibadah, dan Koko yakin ini akan jadi salah satu fondasi untuk teman-teman semua, sehingga suatu hari nanti kita juga akan bersinar di gunung kita masing-masing. Oke, nggak panjang lebar lagi, kita langsung welcome Kak Marlon dan Kak Feni. Boleh kasih dulu buat mereka. Yeah. Shalom. Oke, shalom Kak Marlon, Kak Feni. Hai. Ini lagi di rumah atau di mana nih? Lagi di rumah. Oh, di rumah ya. Suasananya kayak di kafe gitu. Oke, nah hari ini kita kan pengen sharing-sharing, cuma beda dengan minggu-minggu sebelumnya ya. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita langsung si pembicaranya menyampaikan kayak semacam khotbah. Hari ini kita talk show. Jadi buat teman-teman nanti misalkan nih, waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, terus ada yang dapat pertanyaan nih, ya boleh langsung ketik di chat ya, di room chat yang ada di bawah. Nanti saya akan bantu menyampaikan informasi pertanyaannya ke Kak Marlon dan juga Kak Feni. Oke, mungkin sebelumnya aku boleh minta Kak Marlon dan Kak Feni memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa duluan? Boleh, silakan. Pasti harus suami dulu. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke. Ya, hai, nama gua bahasanya santai aja ya. Iya, terserah Kak. Ya, nama gua Othniel Marlon. Ya, gua lahir juga nggak sih? Boleh lah. Singkat aja, singkat. Gua lahir di Indonesia. Nah, soalnya gua pindah. Pokoknya ya, nah, tapi gue punya keturunan Manado, Sulawesi gitu kan, Sulawesi sana. Tapi sebagian besar hidup gue tinggal di Jawa, sekitar di Bogor, tepat tadi di Bogor sampai SMP dan SMA dan kuliah di Bali. Itu di Bali, habis itu kemana-mana dan akhirnya ke Batam. Tuhan taruh di Batam. Kurang lebih seperti itu. Dan ya, sampai saat ini gue adalah ya freelancer lah kalau bisa dibilang freelancer. Jadi ya gue itu freelance dari kurang lebih dari 2010. Kurang lebih udah 10 tahun gue nggak punya kantor. Jadi istilahnya ya bos tanda kutip gitu. Jadi ya gue hidup freelance selama 10 tahun. Kurang lebih gitu dulu lah. Oke, ini nama, kalau dia pakai gue pakai saya aja. Nama saya Feni Febrianti.
Kalau dari namanya berarti saya asli dari sini deh. Kalau dia kan lebih kayak ke gua. Aku lahir di Dabo Singkep, pasti pada tahu kan Dabo Singkep, nggak jauh dari Batam, 4 jam dari Batam, pulau sendiri. Berarti saya anak pulau, asli Batam. Sekarang kerjanya seperti di title-nya itu, di ininya, Bakmi Bong. Oke. Bakmi Bong. Saya kreatornya Bakmi Bong. Nice. Dan sebelum konsen di Bakmi Bong, beberapa ada fokus di event-event sebelumnya, ya join dengan teman, seperti itu. Itu Kak, kalau untuk introduction dari kita. Oke, berarti kalau untuk kesibukan sehari-harinya sekarang nih, Kak Feni berarti fokus di bisnis ini ya? Ya, Bong ya? fokus di bisnis Bakmi Bong ini sendiri. Ya. Kalau Kak Marlon apa nih? Oh, gue saat ini karena baru tahun ini gue buat fitness track the first in Indonesia, wis. The first in Indonesia Andan Project. Salah satu apa yang dilakukan di tahun ini yang Tuhan taruh di 2019 gitu. Jadi ya untuk saat ini gue konsen ke situ dan memang gue berjanji waktu itu tuh 2020 gue pengen di Batam. Entah kenapa ya dengan adanya pandemik ini di Batam lah terjadi kayak gitu. Ya meskipun ya sebelumnya gue bolak-balik Jakarta ataupun mana luar kota ya karena kan basically gue sebenarnya adalah ya freelancer yang tadi gue bilang ya masih di media untuk ya TV, film, apapun itulah dokumenter segala macam ya pokoknya visual lah, visual media sebagai DOP, Director of Photography, kameramen lah bahasa Indonesia. Bahasa awamnya kameramen lah ya. Bahasa awamnya kameramen lah. Gitu. Berarti Kak Marlon dulu kuliahnya di Bali itu ambil apa Kak? Justru, ya ini lucu, ini dulu 2014 ya, 2014 sampai 2003 sampai 2005 apa kalau nggak salah protelan justru. Oh, oke. Protelan. Nah, protelan dan sekitar 2006 segala macam pas di Batam sempat melayani juga di House of Glory. Waktu itu masih di GB Windsor, waktu itu masih di BCS Mall di Shangri-La Restoran. Nah, itu dulu gua drummer. Siap. Nah, gue drummer hampir 1 tahun lebih, hampir 1 tahun lebih. Waktu gue di Batam, gue melayani di situ. Waktu itu ya masih di Shangri-La waktu itu. Nah, habis itu gue pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu baru gue mulai kerja di di sekitar media-media gitulah. Dari pertama itu gue adalah sebenarnya gue pertama itu ini full timer juga sama seperti kakak Edwin ini. Gue full timer di media di GBI PRJ Kemayoran. Oke. Gue GBI PRJ Kemayoran itu media sekitar 3 tahun. Wah. 3 tahun itu gue desain grafis, main musik juga, desain lighting juga, ya musik pasti. Musik, desain-desain, ya pokoknya visual gitu. Kurang lebih. Nah dari situ baru mungkin ya rencana Tuhan akhirnya gue keluar dari full timer untuk mencoba pelayanan di luar gitu. Maksudnya tetap melayani di luar dengan cakupan yang masih sama media. Kayak gitu. Oke. Berarti kuliahnya apa? Sekarang jalaninnya lain ya sebenarnya ya. Masih ada sih servis. Masih ada hubungannya itu ya. Masih ada servis. Oke. Nah, mungkin aku mau tanya gini nih. Jadi kan kalau Marlon tadi fokusnya lebih di media ya, entertainment ya. Di kayak tadi kan ada bagian-bagian, pokoknya semua yang berkaitan dengan visual, baik desain, terus ada video dan lain sebagainya. Terus dalam perjalanan Kak Marlon ini berarti pernah berkecimpung di bidang entertainment tuh
ketemu siapa aja sih Kak? Maksudnya dalam artian melayani klien-klien yang di luar gereja nih Kak. Itu siapa aja sih Kak? Waduh, banyak banyak dari pokoknya dari yang bervisual ini dari entah di YouTube, TV sampai layar gede itu gue udah semua gitu. Dari yang ya artis entah itu sutradara, director, sampai Pak Jokowi, Pak Ahok udah pernah lah. Pokoknya untuk tugasnya itu memunculkan mereka di TV udah pernah gitu. Sampai gubernur gitu udah pernah. Dari pokoknya hampir Indonesia gue udah kunjungi lah. Kecuali Sabang. Sabang belum. Oke. Jadi belum bisa nyanyi dari Sabang sampai Merauke, belum bisa gue nyanyi. Kalau Merauke gue udah pernah. Oke. Oke, berarti intinya udah ketemu banyak klien-klien yang dari artis sampai pejabat pemerintah ya Kak ya? Betul. Oke. Terus kalau Kak Feni berarti ketemunya nih pas kapan nih? Ketemu apa nih? Ketemuannya, kenalnya. Kenalnya? Oh, kenalnya itu dari zaman sekolah lah. Iya, dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah. Ketemunya itu ya dia ini kerjanya itu nempel-nempel kemana-mana. Sebelum kita kalau tarik ke belakang lagi sebelum dia masuk ke dalam bidang entertainment ataupun art, dia ini adalah waiter. Oke. Ya, servis kan perhotelan. Servis gitu loh. Ya ketemunya di situ lah. Iya. Di saya sebagai kliennya, sebagai customer. Disitulah ketemuan, ya akhirnya sampai dengan sekarang ya begitu disatukan. Oke, puji Tuhan. Berarti aku lihat nih perjalanan Kak Marlon sama Kak Feni di dunia entertainment itu kan sebenarnya udah luas banget ya. Terus sekarang sampai akhirnya ada di Batam, terus Kak Feni fokus di Bakmi Bong, ya kan? Kalau teman-teman nggak tahu, Bakmi Bong tuh ada di samping gedung ATB, Daily Coffee. Nah, ada stand-nya di situ. Satu mangkok buat Siap. Oke, jadi terus Kak Feni fokus di situ. Sebelumnya ada event organizer. Kalau Kak Marlon berarti sebelumnya di sinematografer ya tadi ya bilangnya ya. Atau ya pokoknya berkaitan dengan entertainment. Dan sekarang fokusnya di mana Kak? Fokusnya tadi? Sekarang fokusnya di Andan Project Fitness Track Indonesia. Oke. Nah, mungkin biar teman-teman ada gambaran ya, mungkin ada yang belum tahu nih Kak. Aku kasih sedikit cuplikan videonya Andan Project ya Kak ya. Oh, thank you Kak Edwin. Bentar ya teman-teman. Ini, nah buat yang belum tahu tuh apa sih Andan Project? Ada gue pula gitu. Oke, kurang lebih inilah ya. Yang dikerjakan. Ini bisa membagi diri gitu ya Kak ya? Baik juga ini. Ini kalau orang media sama orang olahraga jadi satu begini ya, videonya ngedit sendiri, mungkin juga bisa ya. Ya. Oke, jadi teman-teman, nah itulah yang Kak Marlon sekarang lagi kerjain Andan Project itu. Jadi jelasin aja deh Kak, nggak aku yang jelasin. Singkat, padat, dan jelas. Jadi Andan Project itu adalah fitness track. Jadi fitness track itu lebih ke ya olahraga lah ya. Jadi kan gue lihat karena gue banyak nemuin ya teman-teman gue ataupun keluarga gue segala macam yang memang nggak hobi olahraga gitu kan ataupun apapun ya, karena ya itulah yang Tuhan taruh di gue adalah gimana bahwa diingatkan bahwa tubuh itu bait Allah gitu ya, tubuh itu bait Allah. Jadi ya kalau bisa dibilang kalau Pastor Edwin adalah pastor jiwanya, pastor rohnya, gue pastor tubuhnya. Ya, karena harus seimbang. Tubuh dan roh itu harus seimbang. Ya, meskipun roh itu kuat gitu loh. Roh itu kuat. Tapi kan ada di ayat bilang tapi daging itu lemah, tapi roh kuat. Nah, makanya itu
untuk menyesuaikan si roh ini ya kita harus melatih tubuh kita juga. Nah itulah yang gua dapat untuk membuat fitness track ini ya buat orang juga bahwa ya movement di mana ya olahraga tuh penting loh buat diri lu gitu loh. Maksudnya ya memang nggak semua orang mau olahraga ataupun mau ke gym gitu. Jadi karena ya itulah makanya gue buat fitness track. Jadi yang memang lu males ke gym atau insecure nih untuk ke gym, aduh gue malu banget nih ke gym gitu kan, atau enggak aduh gue gimana nih ya inilah fitness track bisa nyamperin lu gitu, seru-seruan bareng teman atau dimanapun itu, di area lu lah, di area private lu atau dimanapun lu mau ya fitness track bisa nyamperin. Oke. Olahraga. Oke, siap. Tadi teman-teman ngomong-ngomong kelihatan nggak ya videonya? Karena ada yang katanya cuma kedengaran suaranya aja. Iya. Bisa komen. Kalau seandainya ada yang nggak kelihatan, nanti bisa cek di YouTube ya. Nanti cari aja. Instagram juga ada kok. Iya, Instagram juga ada, Andan Project ya. Bisa lihat langsung gambarannya seperti apa. Kalau tadi misalkan nggak kelihatan. Tadi di tempat kafe ini Kamaron kelihatan nggak? Kelihatan sih, cuman memang nggak gerak. Oke. Suaranya doang ya, itunya nggak gerak. Oke, nanti bisa lihat di YouTube atau di Instagram. Nah, jadi aku pengen kasih sedikit kesimpulan jadi gini nih, Kak Feni dan Kak Marlon berarti nggak cuma di entertainment ya, pernah ada di entertainment dan sampai sekarang juga masih ada di entertainment. Kak Feni juga di event organizer, ngurusin event-event gitu ya, bisnis juga, jualan bakmi bong, tapi juga sekarang ngerjain mountain di mana fokusnya juga di bidang kesehatan atau olahraga dengan fitness track itu. Oke, jadi ada beberapa segmen yang berbeda-beda dijalanin oleh kedua pasangan ini. Nah, that's why hari ini teman-teman nih boleh nanya nih, baik yang kaitannya sama sport, oke, baik yang kaitannya sama entertainment, tentang kehidupan Kak Marlon dan Kak Feni sendiri ya. Nah, terus aku mau tanya nih Kak, ini teman-teman udah mulai ada pertanyaan yang masuk secara private ya, nanti kita akan tanyain. Cuman dari aku sendiri, aku pengen nanya gini, gimana sih perjalanan kehidupan dari Kak Marlon dan Kak Feni? Maksudnya, momen-momen signifikan apa sih, atau momen-momen penting apa yang membentuk Kak Marlon? Mungkin boleh cerita dulu background family-nya kayak gimana, terus cerita kenal Yesusnya kapan, terus apa sih yang terjadi, momen-momen yang benar-benar jadi milestone mengubah kehidupan kakak dan membuat kakak jadi ngerti Tuhan tuh panggil kakak di bidang ini. Kalau ya untuk ya kalau background sih dari dulu memang gue istilahnya udah berkecimpung di dunia rohani lah ya, maksudnya dari full timer gereja, pelayanan, dan juga di media gereja segala macam. Cuman apa ya, ada satu yang ya ini gue jujur aja, maksudnya ada satu yang gue lihat, aduh masa kayak gini-gini aja sih kayak gitu, maksudnya dalam arti masa gue ketemunya sama orang percaya lagi gitu kan. Kalau gue ya maksudnya kemarin tuh, aduh gue ketemunya ya orang percaya lagi, aduh ya udah akhirnya ya itulah mungkin yang memang gue bilang oke, gue mau mencoba untuk apa ya, meniti karir di luar full timer, untuk mencoba untuk ya freelance lah segala macam itu ya. Jadi gue bisa ketemu sama orang-orang di luar sana yang memang itu belum percaya, tanda kutip belum percaya Tuhan atau segala macam ya. Dari situlah gue bisa apa ya, gue bisa kasih semangat hidup gue ataupun tentang kebenaran itu dengan cara ya gue kerja, ya cara gue kerja tentunya ya dengan apa ya, dengan ya simpel aja lah gitu, nggak apa ya, nggak makan temen atau gimana, nggak segala macam ya. Jadi ya dari gue yang coba untuk terjun ke dunia dalam arti profesional sekuler di luar itu ya, gue mencoba untuk gimana sih cara untuk menjadi apa ya, bukan menjadi terang juga ya, maksudnya itu kan terlalu naif gitu. Maksudnya mati ya gimana sih caranya untuk bisa menjadi diri gue yang apa yang Tuhan taruh di hidup gue gitu, kayak gitu. Jadi pasti hari demi hari
Tuhan kasih tahu untuk apa yang gue harus lakukan, apa yang gue harus lakukan ya. Yang paling penting adalah menjaga keintiman sih sama Tuhan. Berarti paling penting adalah menjaga keintiman. Jadi di saat lu menjaga keintiman sama Tuhan, disitulah lu bisa dengar apa maunya Tuhan dalam hidup lu. Ya, meskipun gue pungkiri terkadang daging gue ada, gue mau ini dong Tuhan, gue mau ini dong, gue maunya tapi ini, gue maunya tapi ini. Cuman itulah gue mencoba untuk melawan daging gue. Itu namanya gue bilang tadi, apa gue sekarang terjun di dunia olahraga ini ya karena daging itu lemah gitu dan roh itu kuat. Nah disitulah gue mencoba untuk gue bisa kok lawan ego gue, namanya daging gue ini. Disitulah bisa kita latih untuk benar-benar nurut sama Tuhan. Yang pasti adalah di saat jadi lu intim sama Tuhan tapi lu nggak nurut percuma gitu. Iya. Ya, jadi itu sangat-sangat sangat-sangat kayak koin gitu. Lu ya intim sama Tuhan, lu jalin hubungan pagi, siang, malam, sore, tapi lu nggak nurut, itu susah men. Jadi meskipun meskipun tiba-tiba, kok Tuhan suruh ini ya gitu ya, kok Tuhan suruh itu ya, Tuhan kok suruh ini ya, yakin nggak nih? Nah itulah yang yang gue lakuin selama ini adalah, oke, gue coba nurut gitu. Meskipun ya agak-agak aneh lah gitu ya, sama lah lakukan tahun ini gitu. Kok tiba-tiba kok gue dapetin ini. Kalau bisa dibilang, gue udah enak nih karir gue gitu kan, bolak-balik Jakarta, ketemu artis atau ketemu apapun itu, atau ketemu teman yang udah lama segala macam, keliling Indonesia gitu kan, udah enak gitu. Gue di Batam, bongkar olahraga pula pagi-pagi segala macam. Cuman ya itu yang Tuhan suruh, jadi ya gue mencoba untuk nurut gitu. Jadi ya kurang lebih intinya yaitu satu ya jaga keintiman, terus sama mencoba untuk nurut gitu aja sih. Oke, jadi perjalanannya sebenarnya gara-gara keintiman sama nurut apa yang tahu ya. Oke, kalau Kak Feni mau tambahin nggak signifikan momen apa sih yang terjadi dalam kehidupan kalian gitu hingga sampai hari ini? Kita ngerasain memang beda-beda sih signifikan momennya. Orang juga ngerasainnya beda kan, namanya intim kan pasti masing-masing hubungan dengan Tuhannya. Kalau gue sendiri kenapa bisa mau terjun dan yang sebelumnya juga sampai sekarang juga masih berjalan untuk event-eventnya. Jadi sebelumnya cerita sampai bisa menemukan atau resep ini gitu loh. Itu adalah turning point-nya adalah di mana gue sakit. Oke. Pada tahun 2012 itu berat gue sekitar hampir 60 kilo. Udah. 60 kilo Udah. Oke, sebentar udah. Oke. Boleh di unmute lagi, Kak? Oke. Ya, kembali ya. 2012 itu berat gue 60 kilo, hampir 60 kilo. Tapi dengan lifestyle gue yang benar-benar tidak bagus. Dalam nggak bagusnya itu adalah pola hidup gue, makan sembarangan, tidak pernah olahraga, terus ya gitulah. Suka banget gue namanya Indomie goreng dulu. Hobi banget namanya. Nggak boleh sebut brand. Oh, nggak boleh di sini. Kayaknya kesukaan kami semua ya. Jangan sebut brand. Dulu tuh Jakarta, sebelum gue event dan jadi cook di Bamibong, itu gue kerja di kantor. 8 tahun lah, mau 9 tahun di Jakarta. Kuliah di public relation, terus kerja di shipyard, di offshore, terus setelah 8 tahun, dan disitulah mulai hidupnya yang nggak benar. Hidup nggak benar dalam arti pola hidup ya, makan sembarangan, segala macam, nggak pernah jaga. Terus tiba-tiba itu perut gue itu membesar bukan hamil ya, puji Tuhan kalau membesar itu karena ternyata ada cairan di dalam tubuh gue. Cairan itu yang membuat gue nggak bisa tidur, gue stres, dan harus langsung dibawa ke Batam nyebrang ke Johor waktu itu. Oke. Langsung diobati. Itu selama 1 minggu dia caranya itu cepat. Dalam 1 minggu tuh udah kayak 9 bulan perutnya.
latihan. Dan dari situ dicek apapun, gue udah dicek endoskopi, CT scan sampai PET scan sekalipun tuh gue udah itu habis total banget tuh di situ. Dicek dan tidak ditemui kamu sakit apa, nggak ditemui sama dokter sama sekali, nggak ditemui. Tapi berat gue turun sampai 38 kilo. Wow. 1 minggu tuh gue turun sampai 38 kilo. Nah disitulah turning point gue untuk menjadi mau lebih sehat. Oke. Gue udah mulai balik lagi ke Jakarta. Gue mulai yang namanya ubah pola hidup dengan harus minum jus pagi-pagi. Jus gue bukan jus yang ini ya, yang peras ya, tapi smoothies. Pakcoy, apel, segala macam tuh gue blender terus gue makan. Selama hampir setahun lebih lah gue ngelakuin itu. Terus udah setahun lebih, udah sehat nih kan. Tiba-tiba di 2000 udah berjalan setahun, 2 tahun sampai 2015 ke 16 itu gue hamil. Tapi miscarriage hanya dalam 3 bulan aja. 3 bulan itu keguguran pertama di bulan-bulan Maret 2016. Terus hamil lagi di bulan November itu keguguran lagi. Tapi kegugurannya itu bukan ini ya, bukan yang langsung hanya di-cure, enggak ya. Ditemukan ada KET. KET itu adalah hamil luar kandungan atau ektopik. Ektopik itu yang ngebuat gua hampir Tuhan panggil. Jadi HB-nya gua itu yang normalnya 12 hemoglobinnya hanya 3. Dokter bilang, ibu hebat sekali, masih dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup. Itu HB3 itu jarang sekali orang masih bertahan, Ibu. Ya puji Tuhan. Tapi di keguguran yang kedua itu yang membuat gua bertanya kepada Tuhan. Kenapa sih? Gua udah dari sakit nih ya, terus udah sembuh, gua udah ubah pola hidup, tapi kok gini lagi gitu loh. Itu depresi. Marlon juga tahu depresi. Hampir kejadiannya November, terus sekitar Februari sampai 3 bulan itu lah gue depresi. Depresi dalam arti bertanya, bukan marah, cuma bertanya. Kok gitu ya Tuhannya? Padahal kan gue menjaga. Padahal kan gue bener-bener menjalani lah apa yang namanya sehat gitu, olahraga, jaga makan, ini dan itu gitu kan. Terus si Marlon nanya ke gue, lu maunya apa? Maksudnya itu mau bikin apa nih? Gue bilang gue demennya mie. Gue ngomong gitu, gue demennya mie. Oh ya udah, inisiatifnya si Marlon. Ya udah kita bikin yuk. Oke, bikin. Ya udah lu bikin duluan deh, gue bilang. Akhirnya dia hanya dengan googling, terus dia bikin mie. Dan Tuhan langsung kasih itu 1 kali bikin, itu mie-nya langsung jadi. Oke. 2 kali bikin, 3 kali bikin, 1 kali bikin, mie-nya langsung jadi. Bagus ya, yaudah. Dari situlah mulai, ternyata ini juga ya, bisa juga kita, cobalah. Dari situ gue bikin toppingnya, gue bikin ininya, terus kasih orang tes segala macam dan mereka suka. Nah itu yang bikin adanya bakmi bong sampai tahun 2017 pertengahan. Gue bikin logo bakmi bong, gue bazar pertama di Jakarta, di Peak Avenue itu. Peak Avenue baru buka tuh di Jakarta, di Peak. Itu gue bazar. Pertama kali gue bazar, itu masih gede juga. Bazar, terus terjualnya itu, gue amazed banget. Bisa sampai 600 porsi dalam waktu 2 hari. 600 porsi 2 hari. Di sana dijual harga, kita kan baru pertama kali bazar kan ya, kita nggak tahu berapa sih harganya. Yaudah kita kasih harganya misalnya lebih mahal pasti ya daripada di sini ya, 50.000 deh. Dan itu laku. Dan semua setiap kali yang makan, wah enak ya segala macamnya. Nah, disitulah gue mulai untuk bikin bakmi bong, tapi tiba-tiba ada bokap suruh gue pindah ke Batam. Terus kita pindah di 2017 akhir, gue bikin event sama teman-teman, join. Terus 2018
mulai lagi bikin online babi bong sampai dengan sekarang kita buka stand. Ya, Seperti itu. Oke, wah, keren. Tapi Kak Marlon tadi gimana Kak? ya, tapi ada satu yang gue mau sharing tentang kenapa gue sangat concern dengan kesehatan gitu tadi. Olahraga ya waktu 2013 itu nyokap gue itu sakit gitu. Jadi pas banget bini gue sakit terus nyokap gue sakit. Nah, itu nyokap gue sakit di Batam ya. Di Batam. Jadi waktu itu nyokap gue sakit itu namanya GBS, Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome itu penyakit langka lah, penyakit saraf langka yang dimana dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lumpuh gitu kan. Nah dari situ pas gua di situ lagi sibuk banget tuh syuting bolak-balik tiba-tiba dia sakit kayak gitu 1 bulan di ICU itu gua kirim waktu itu di Malaysia jadi pas pokoknya udah sekitar 2 bulan dirawat gitu nggak bisa ngapa-ngapain tiba-tiba pas di sekitar hari-hari terakhir dia itu di jam-jam 2 subuh lah jam-jam 2 subuh itu gue dari hari itunya juga gue datang ke Malaysia terus tiba-tiba jam 2 subuh di situ gue cuman bawa Alkitab sama gitar gitu. Alkitab sama gitar jam 2 subuh gitu gue sambil nyanyi-nyanyi sendiri tiba-tiba di sebelah kamarnya di sebelah tempat tidur nyokap gue ada beberapa pasien juga kan ada yang ngejagain segala macam terus orang-orangnya aneh semua ini kok mamanya sakit kok dia nyanyi gitu kan bingung kali kan nah ya udah akhirnya di situ oke. Nah jam 2 subuh itu gue langsung bilang sama Tuhan pokoknya gue nggak mau pokoknya gue mau subuh ini jawaban dari lu gue bilang pokoknya kalau memang Tuhan mau panggil mama saya panggil sekarang juga kalau nggak mau ya Tuhan kasih yang terbaik pokoknya Tuhan kasih terbaik lah gitu kan gue berdoa gue nyanyi sekitar 1 jam kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kayak angin gitu dari jendela gitu pokoknya kayak ngerubah atmosfer gitu jadi bener-bener dingin segar segala macam tiba-tiba Tuhan ingatkan coba buka Alkitab dulu pokoknya tiba-tiba gue nggak tahu kenapa refleks buka Alkitab di situ gue buka ayat yang tentang yang tadi gue bilang roh itu penurut roh itu kuat tapi tubuh itu lemah. Nah di situ gue dapat ayat yang tadi gue sharing tadi. Nah langsung gue deketin nyokap gue. Gue bilang mama masih percaya kan sama Tuhan mama masih percaya. Dia ngangguk-ngangguk aja gini. Mama tetap kan sayang Tuhan Yesus saya bilang. Gue bilang gitu. Dia ngangguk-ngangguk gini. Wah, disitulah gue dapat arti yang dimana bener-bener di depan mata gue bahwa ya iya lihat nih ya. Maksudnya Tuhan kasih tunjukkan bahwa roh itu kuat gitu. Meskipun badan dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia tetap jiwa dia bilang gue tetap percaya Tuhan. Tapi meskipun badan dia lemah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ya karena sakit tadi itu. Jadi tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat itu gitu. Jadi waduh, gue langsung berkaca-kaca bukan sedih ya, bahwa berkaca-kaca bahwa wah Tuhan kasih gue hikmat bahwa kasih lihat gitu nih lihat. Iman percaya nyokap lu gitu istilahnya. Iman percaya nyokap lu meskipun di tengah-tengah penderitaan tapi dia tetap percaya Tuhan. Nah, dari situlah gue bahwa ya gue kalau hidup ya gue harus seimbang gitu. Kalau mau Tuhan pakai lebih lagi ya lu nggak bisa yang namanya lu gereja segala macam tapi lu makan nggak dijaga. Olahraga enggak gitu kan. Aduh, itu nggak seimbang gitu. Maksudnya arti Tuhan mau kita mencapai tujuannya yang sempurna. Jadi kadang-kadang nanti misalnya lu bilang, tolong dong itu doain dong si ini gini. Aduh, pinggang gue pegel nih. Kayak gitu kan. Atau aduh, gue lagi gak enak badan nih. Kayaknya gue tadi capek banget. Nah, maksud gue adalah di saat kalau lu latih tubuh lu atau lu bener-bener jaga hidup lu, jaga makanan lu apa segala macem, ya di saat Tuhan suruh ini lu kesana ya doain nih, oke siap. Nah, maksud gue adalah kita benar-benar menjadi tentara yang memang siap gitu, siap tempur oleh Tuhan. Tuhan suruh apa, gue siap. Jangan
Tolong dong, Pastor Edwin, tolong doain dia di Batu Haji. Aduh, habis pusing tadi makan Indomie kebanyakan kayak. Nah, maksudnya adalah ya, memang lucu, cuman pasti kalian merasakan lah kadang-kadang. Kayak misalnya teman kalian butuh ditemenin, bro atau enggak sis, temenin gue dong, kayaknya gue mau ke mall nih, mau cari ini nih, mau cari ini. Pura-pura aja lu, aduh gue sakit perut, nanti sakit perut beneran. Tapi kadang-kadang memang ada apa ya, ada teman kita ataupun ada sahabat kita yang memang perlu waktu untuk apa ya, dia sharing segala macam. Nah, di saat-saat itulah mungkin kita bisa menjadi berkat buat dia. Cuman kalau kita sendiri belum siap sama apa ya, sama diri kita sendiri untuk yang satu tadi ya, tubuh ataupun roh. Jadi ya benar-benar kita harus mempersiapkan segala sesuatu itu ya benar-benar perhatikan gitu. Serius, bukannya cuman masalah gue mau turunin berat badan nih ya. Kalau turunin berat badan mah nggak, itu bukan sesuatu yang hal yang besar lah gitu. Yang paling penting adalah ya kita memprepare segala sesuatu yang apa yang Tuhan sudah persiapkan ke depan di sana gitu loh. Jadi ya kita mempersiapkan sesuatunya ya bukan hanya sekedar roh aja, tapi ya jasmani juga kayak gitu. Makanya kan sekarang apalagi dengan kondisi sekarang nih pandemik lagi kan, bahwa harus olahraga, imun. Oh, tiba-tiba langsung mendadak olahraga semua. Tapi bagus. Itulah ya maksudnya, itulah Tuhan. Maksudnya Tuhan pasti membawa segala sesuatu yang baik gitu. Bukan berarti tiba-tiba ada corona, Tuhan ngasih kutukan segala macam. Enggak, mungkin maksudnya Tuhan kasih ini biar kita lebih aware sama kesehatan kita ya. Meskipun kecil, tapi ini impact-nya sangat besar buat setiap pribadi kita lah, gue percaya itu. Amin. Jadi untuk menyelesaikan rencana Tuhan yang besar juga perlu nggak hanya spirit, tapi fisik juga harus sehat ya. Makanya kita harus maintain ya. Nggak cuma spiritnya, tapi fisiknya juga benar-benar. Terus, Kak, aku mau tanya nih, Kak. Ini kan mungkin sedikit mundur ya ke belakang sebelum Kakak fokus di masalah. Sekarang kan sebenarnya aku ngelihatnya kayak Kak Marlon ini dan Kak Feni juga jadi influencer untuk membangun awareness tentang pentingnya olahraga ya dan punya gaya hidup yang sehat gitu ya Kak. Nah, pas waktu dulu di area fokusnya benar-benar di entertainment nih Kak, di sana tuh challenge-nya tuh apa aja sih Kak? Pastinya challenge-nya adalah lu apa ya satu ya pergaulan udah pastinya ya. Pergaulan terus sama apa ya, sama ngelihat dalam arti dia kok bisa sukses ya, kok bisa gini ya, tapi yang satu gua harus apa ya, yang satu yang gua tanam adalah di mana lu mau minta sesuatu kepada Tuhan gitu ya, Tuhan gua mau jadi ini dong, mau jadi itu dong gitu misalnya, pasti kita punya keinginan seperti itu. Tapi satu pesan dari gua adalah lu jangan minta ke Tuhan tapi lu gunain caranya dunia gitu. Jadi istilahnya dalam arti kata ya lu harus tetap, lu mau maju minta ke Tuhan tapi tetap lu pegang kebenaran gitu. Dalam arti ya lu jangan bisa dibengkokkan ke kanan ke kiri gitu. Dalam arti misalnya ngejilat teman, ngejilat bos ya, meskipun itu itu dunia lakukan semua, cuman jangan. Maksudnya dalam arti bukan ngejilat dalam arti apa ya, tanda kutip, dalam arti bukan kita atau itu cari muka, kan banyak lah sekeliling gue pasti banyak seperti itu, kayak cari muka atau tiba-tiba dia ngomong sini beda, ngomong sana beda, ngomong sini beda, ngomongin orang belakang. Nah, itulah tantangan besarnya adalah kita harus menjaga prinsip kebenaran itu. Gimana caranya itu sangat-sangat sulit gitu. Cuman ya tetap yang tadi gue bilang, jaga keintiman terus, jaga terus setiap pokoknya setiap entah mau berangkat kerja ataupun malam atau tetap entah hanya cuman di perjalanan dengar lagu rohani segala macam, ya itu membuat kita connect juga. Jadi istilahnya ya kita harus berjaga-jaga, kan di dalam ayat juga bilang berjaga-jaga karena ya seperti singa mengaum ya. Sewaktu-waktu ya, meskipun misalnya ada mati kayak gini, contohnya kayak gini, satu taruhlah misalnya ada big project, ini project ini. Tiba-tiba gue diajakin temen gue yang udah ajak gue, terus bro, bantuin gue, oke siap, oke gini, oke siap, besok temenin gue gini, tiba-tiba si klien itu langsung direct ke gue, bro lu bisa nggak bantuin gue? Nah nggak boleh lu namanya
ambil jalan pintas untuk mendapatkan yang lebih besar, tapi lu mengesampingkan teman lu atau mencurangi teman lu, itu sangat-sangat nggak boleh lah, jangan kayak gitu. Jadi banyak sekali lah seperti hal-hal kayak gitu di apa ya, di dunia-dunia di luar sana, pasti nggak ya, bukan hanya kayak entertain atau segala macam, hampir semuanya sama gitu. Cuman itulah tantangannya gitu loh. Maksudnya dalam arti Tuhan mau kita menjadi apa ya, menjadi terang atau apapun tuh nggak ribet kok, bukan disuruh puasa ataupun disuruh memikul salib, cuman hal-hal sepele gitu. Lu jangan curangi teman, udah sepele sih, cuman kadang-kadang cuman yang namanya apa ya, namanya ya masih dalam daging. Nah itulah kenapa kita harus melawan daging itu dia. Ya kalau kita turunin daging ya nggak bakal apa ya, nggak bakal ada habisnya. Cuman ya gimana kita tetap pegang kebenaran tadi itu sih menurut gue. Oke. Berarti yang penting terus bangun keintiman ya. Ya. Karena mungkin gini nih Kak, ada teman-teman di sini yang punya hati ya untuk pengen jadi berkat di entertainment. Nggak berarti harus yang di depan layar sih, bisa jadi juga yang di belakang layar kan ya Kak. Cuman kayak stigmanya tuh kadang, entertainment tuh gimana ya? Takutnya tuh menjerumuskan ke kehidupan yang pergaulan yang buruk, yang kayak tadi Kakak bilang tuh, ya kan? Pergaulannya, terus nanti mungkin gaya hidupnya, karena kelihatannya kan glamor, kelihatannya tuh kayaknya happy-happy. Jadi, aduh gimana ya, jadi orang mau hidup, bisa gak ya gue, jangan gue yang kebawa arus, padahal gue pengen jadi terang, gitu Kak. Ya yang paling pasti adalah lu harus bener-bener, tadi gue bilang bener-bener intinya sama Tuhan, apa yang Tuhan suruh, lu nurut, dan lu pegang kebenaran, dan menjadi diri lu sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Gitu. Jadi dalam arti, gue juga banyak belajar dari sosial media, segala macam. Gue belajar banyak referensi dari sosial media. Cuman tetap Tuhan itu sang pencipta. Kita lihatnya di ayat dari Kejadian itu, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan Tuhan. Nah, kita itu kreator. Jadi nggak mungkin ada yang sama. Meskipun kembar pun pasti ada yang beda gitu. Meskipun kembar nih, pasti sifatnya dia kayaknya lebih sensitif. Dia kayaknya lebih kemudian lihat, meskipun kembar aja masih ada yang beda. Nah, makanya kita jangan berkecil hati. Aduh, gua gimana ya, nggak bisa. Gue percaya lu semua punya karakter masing-masing, lu punya taste masing-masing, lu punya lu punya hikmat dan punya sentuhan tersendiri dari Tuhan. Ya udah, apa yang udah Tuhan taruh di diri lu lakuin aja. Jangan mikir ABCD. Oh dia kok lebih bagus, oh dia kok kayak gini. Jangan bandingin diri lu sama yang lain. Lu ya lu gitu udah mati. Cuman Tuhan bilang, barang siapa dibukakan, barang siapa membuka pintu, aku akan masuk. Sama lah kayak gitu. Bukan berarti kita mau berdiam diri, ngeliat-lihat aja, ngeliat. Kita juga harus gerak gitu. Maksudnya Tuhan bilang kan, barang siapa bukakan, maka aku akan masuk. Nah kayak gitu, kita harus bukain dulu pintunya gitu. Jadi ya kita minta tolong Tuhan masuk dalam hidup kita, ya kita harus kerjakan sesuatu juga. Cuman dalam arti, pokoknya jangan berkecil hati, apapun yang lu lakukan, selama itu baik dan menginspiratif orang, dan itu tidak mengucilkan orang atau tidak merugikan orang lain, ya udah kerjain aja gitu. Yang pasti kayak apalagi sekarang ya, kayak di sosial media, di YouTube ataupun di Instagram segala macam, apapun itu, kok dia dengan bangga bisa share hasil karya dia dengan cara ngeprank ataupun apapun itulah, dia bisa bangga, kayaknya bangga banget gitu. Wah, ketawa-ketawa lah, ngeprank segala macam ya. Kenapa lu nggak bisa share sesuatu yang lebih baik gitu kan? Ya makanya dia aja bisa bisa berbangga hati untuk berkarya yang memang kalau bisa dibilang nggak banget gitu loh. Tapi ya kalau lu bilang, gue nggak ngerugiin orang kok, ya udah lakuin aja. Yang paling penting adalah tetap pegang prinsip, terus sama apa yang memang udah ditaruh lu lakuin. Jangan lihat kiri kanan lah. Pasti gue percaya apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita masing-masing itu udah sangat autentik. Jadi udah sangat original gitu. Kayak gitu. Oke, berarti intinya tetap harus melangkah juga lah ya kayak. Maksudnya jangan gara-gara takut. Jadinya nggak berani masuk ke area itu gitu ya, ke entertainment itu ya. Tapi kalau Kakak sendiri ngelihatnya di entertainment tuh sebenarnya banyak anak Tuhan juga gak sih Kak yang punya prinsip yang benar, yang dia tuh nggak nyimpang kiri kanan gitu. Ada gak sih Kak? Banyak atau sedikit? Oh, kalau menurut gue ya banyak juga. Ya itulah menurut gue unik gitu. Maksudnya arti
kayak temen gue ada satu DJ di Jakarta gitu kan. DJ di Jakarta kok bisa bilang kan, DJ kan kehidupannya dunia malam gitu kan, maksudnya dugem lah atau apapun itu yang di bar segala macam. Cuman percaya nggak percaya ya, dia nggak minum. Dia bukan peminum. Gitu. Jadi meskipun kehidupannya di dunia malam dengan penuh-penuh minuman keras, tapi dia bisa hidupnya itu nggak minum minuman keras. Nah itulah, ya itu salah satu temen gua gitu. Itu bener-bener nyata. Ya dia nggak minum, nggak mabuk-mabukan, nggak apapun ya. Tapi dia kerja jadi sebagai DJ, di joki, di bar segala macam. Ya itulah yang gua bilang, kok lu nggak minum sih? Gua bilang, ya ngapain minum ya? Gua nanti mabuk, nggak bisa pulang, nggak bisa ini. Ya ini ya gue kerjanya begini ya gitulah, kita harus punya prinsip, itulah yang namanya prinsip kayak gitu. Oke. Terus Kak, kalau secara teknis nih Kak ya, kan sebenarnya entertainment kan tadi aku bilang kan nggak harus di depan layar, juga bisa di belakang layar atau di area-area yang lain. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri nih, kan tadi kan Kakak bilang Kakak kuliahnya pariwisata ya, betul ya? Tourism kan? Terus kok bisa belajar skill-skill videografi dan yang lain-lain berkaitan dengan visual, itu prosesnya gimana sih? Oh, prosesnya pasti satu belajar sendiri. Ya tadi kan Tuhan kayak bilang apa yang udah Tuhan taruh di diri lu dan memang kayaknya misalnya lu tiba-tiba dari ekonomi terus ke masak ya nggak masalah, yang pasti kita kan dalam arti hidup ini berjalan terus ya. Jalan terus, nggak tahu tiba-tiba ke depan Pastor Ewin jadi presiden kan, antara apapun itu. Ya apapun itu pokoknya yang tadi yang gue bilang tadi, apapun yang Tuhan suruh ya gue lakuin. Satu, tetap harus yang pasti melalui proses. Proses dalam arti ya lu belajar, lu lihat sesuatu, kok bisa gitu ya, penasaran, akhirnya cari tahu, belajar. Jadi sebagian besar gua belajar dari yang namanya internet. Gitu. Serius, jadi sebagian besar gua belajar dari internet gitu. Jadi ya meskipun sebagian lagi gue belajar di dunia kerja dalam arti dari senior segala macam. Yang paling penting adalah lu mau diajar. Nah, itu dia, jangan keras kepala. Nah, jangan keras kepala, dan juga ya kayak Tuhan bilang ya, seperti periuk mau dibentuk. Nah, itu dia. Tuhan mau bentuk lu seperti apa? Kalau lu nya bandel, Tuhan tiba-tiba udah suruh lu ke sini. Gak mau gue ke sini, belok kanan ya terus ya. Ya susah gitu loh. Dalam arti apalagi lu udah punya interest ke situ. Nah, kalau punya interest gitu, gue percaya kalau memang bersungguh lu bisa tadi mau belajar, mau dikomplain, mau dikasih kritik segala macam. Dan justru kritik itu kan ya, kalau bisa bilang ya pedas sih, cuman terus terang nanti lu bakal terima kasih sama kritikan yang lu dapet sekarang ini gitu. Nanti lu bakal, waduh, untung gue dikritik kemarin ya, kok gue foto blur mulu gitu kan. Coba lah mata lu coba ini pakai kacamata gitu kan. Nah pas lu pakai kacamata, oh iya bener ternyata mata gue minus. Nah mungkin bisa jadi gitu. Jadi jangan misalnya lu kok kalau foto kok kayaknya miring-miring dulu sih, gue fotoin bagus lu miring ya. Lu jangan bilang ya udahlah lu aja. Cuman dalam arti. Ya dalam arti istilahnya ya udahlah ya. Misalnya orang ngomong apa ya udah terima aja, ataupun nggak merubah depan gitu. Maksudnya dalam arti ya lu harus tetap belajar, mau dikritik, rendah hati. Nah, itu dia. Ya kayak gitu. Cuman ya dalam arti bukan berarti mau menerima segala satu tapi lu mau iya aja, tapi lu tetap tadi gue pegang prinsip, tetap harus. Jangan tiba-tiba gara-gara gue mau belajar sama dia nih tapi pergaulan dia nggak benar apa segala macam, ya lu jangan mencoba-coba gitu. Kalau lu belum kuat jangan mencoba-coba untuk mau naik level gitu. Dan mati setiap orang pasti punya level jangan lu pasti tahu lah lu lagi di mana gitu. Dalam arti gue masih di sini nih ya, lu pasti yang gue harus gue harus bilang, lu harus hargai namanya step by step itu. Dalam arti jangan sampai lu tiba-tiba mau ke level 10 tanpa ngelewatin level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kayak gitu. Kayak misalnya lu mau kerja di dunia film, perfilman ya, film itu kan banyak ya, ada lighting,
entah itu PU itu kayak ngambil-ngambilin minuman ataupun lu tugasnya cuman megang lampu gitu atau segala macam. Nah, dari kecil lu belajar dari hanya cuman gulung kabel dari segala macam. Nah, dari situ lu bukan berarti lu udah gulung kabel udah lu gulung kabel doang, udah gulung kabel, tapi ada sesuatu yang lu belajar. Oh, lu mungkin lihat kiri kanan, oh lampunya begini, oh dia begini, oh begini. Berarti lu titik di situ lu nggak belajar, tapi lu sekarang di mana lu tetap mau membuka diri untuk belajar banyak kayak gitu. Harus belajar banyak. Oke, jadi tadi aku tangkap punya teachable spirit ya, spirit yang mau belajar step by step, apa yang dipercayain, kembangin, percayain, kerjain dengan segenap hati. Kak Feni mungkin mau tambahin nggak nih Kak, untuk teman-teman yang mungkin pengen coba sesuatu, mungkin ya kayak Kak Feni juga nih, mau masak gitu ya, mau bisnis, tapi aduh ada yang suka nggak ya? Kakak mungkin kasih tips Kak buat teman-teman. Ya, sebenarnya itu kita minta sama Tuhan. Kita minta kita mau ngapain, intim dengan Tuhan, tanya, oh Tuhan, sekarang aku pengen belajar ini nih. Tuhan itu baik banget deh ngajar, yakin gue. Karena ini yang gue rasain sendiri gitu loh. Tuhan, gue nggak bisa masak sebenarnya, nggak bisa masak. Tapi minta dengan Tuhan kasih gitu. Banyak hal seperti misalkan di dunia event yang sebelumnya yang gue lakukan kan, Tuhan, gue suka dengan event. Pengen dong masuk di dunia wedding, di dunia I.O. segala macam ya. Tuhan akan bukakan, Tuhan akan kasih sedikit demi sedikit. Tuhan temukan dengan orang yang baru. Oke. Nah dari situlah kita belajar. Yang pasti sebelum kita minta, kita harus tahu dulu kalau emang kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi enak mintanya. Jadi bisa dengar nih. Pasti ada waktu di mana Tuhan akan bilang, akan ngarahin. Oh, yang ini nih jangan event. Karena dunia entertainment itu sama. Seperti Marlon. Kalau Marlon memang terjun lebih jauh ya daripada gue sendiri. Karena dia emang dunia profesionalnya lebih jauh sekali lah. Tapi dunia entertainment itu kalau dibilang dunia entertainment jahat ya, gelap ya segala macam. Bagi anak-anak Tuhan, kalau kita terang, dimanapun kita pergi, walaupun gelap sekalipun, kita akan dilihat. Nah, itulah makanya kita harus intim dengan Tuhan. Amen. Di saat kita ditempatkan dimanapun, ya kita akan kuat. Kita nggak akan terpengaruh dengan cobain inilah, cobain itulah. Yuk ke tempat ini yuk, kayaknya enak nih. Lebih nongkrongnya lebih gimana ya. Gue nggak akan terpengaruh. Gue itu terkenal dengan orang yang nggak bisa diajak pergi malam. Gue dari zaman kerja di event, mereka udah tahu. Wah, nggak usah ngajak Feni lah. Dia jamnya cuma sampai jam 8.30, jam 9 dia udah harus pulang. Lah, karena kita yang set standarnya kita. Oke. Kita yang mengikuti. Jadi bukan kita mengikuti mereka. Kita pegang prinsip kehidupan. Kita pegang prinsip kebenaran. Mereka juga akan jadinya kok segan. Mereka juga tahu gitu loh porsi kita. Oh segini. Lama-lama akan inner circle-nya kita akan terbentuk sendiri. Ya benar. Jadi jangan pernah bilang yang kayak kayak Edwin kan Seven Mountain ini ya. Semua itu ada gunung di mana pasti ada challenge-nya. Yes. Ini government, kalau orang-orang kalau ngomongin politik juga pasti males kan. Tapi nggak bisa. Harus semua itu memang harus terlibat gitu loh. Nggak bisa kita bilang politik jahat, ini jahat. Enggak. Semua itu memang ada bidangnya. Nggak bisa bilang politik gelap, entertainment gini. Enggak. Semua hal pasti ada sisi gelapnya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kan Tuhan yang bilang, Tuhan datang ke sini untuk cari orang yang tersesat gitu. Kita orang yang benar, sudah percaya dengan Tuhan ya, kita harus bersinar di tengah kegelapan seperti itu gitu. Itu yang bisa gue tambahkan sedikit. Oke, thank you Kak Feni dan Kak Marlon. Teman-teman buat yang mau nanya, silahkan aja ya, karena masih ada waktu, jadi bisa langsung nanti tanya di kolom chat. Oke, terus sekarang balik lagi nih Kak ke olahraga ya. Sekarang Kak Marlon lagi fokus di dan project, dan aku sempat dengar kan kemarin sempat ngobrol-ngobrol, ini juga bukti keintiman ditambah kenurutan ya. Jadinya ya sekarang gitu kan ya.
Karena tadi kan kakak bilang kan sebelumnya di bidang entertainment itu sebenarnya udah menghasilkan, udah jadi sumber income utama gitu. Terus setelah itu tiba-tiba Tuhan arahkan dengan peristiwa tadi ya, yang roh itu penurut daging lemah, terus tiba-tiba dapat ide tentang fitness truck, Anden Project. Padahal waktu itu aku pernah tanya waktu ketemu, ada survei-survei dulu gak sih kayak, kalau gue bikin fitness truck, lu mau ikutan olahraga nggak gitu ya? Kan terus kakak bilang nggak ada sama sekali kan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali, cuma benar-benar ya modal taat. Padahal buat ngebeli fitness truck, ngemodifin lagi aja tuh modalnya kan udah gede banget. Tapi customernya belum jelas nih ada apa enggak. Beda kalau udah ada yang, oke ya sip, nanti pokoknya gue pasti langganan gitu kan. Ini enggak. Jadi benar-benar modal taat, modal nurut, intim. Terus sekarang udah mulai menuai hasilnya ya kayak. Ya, jadi gini, karena tujuan gua itu adalah bukan namanya quantity, ya. Karena kalau lu bilang bisnis, udah pasti gua tadi kayak lu bilang, ini ada untungnya nggak? Untung nggak? Ya yang gua tahu ya namanya kalau kalau siapa si Paulus ya, apa, penjala ikan ya. Kalau istilahnya Petrus, sorry. Petrus. Nah, si Petrus penjala ikan kalau disuruh, dia kan udah istilahnya kalau dibilang, waduh udah banyak banget duit tuh ngambil apa, udah banyak ikan. Tiba-tiba Tuhan bilang, ayo ikut gua. Emang gua ada untungnya apa ikut lu? Mungkin kalau dia ngomong gitu gimana coba? Bisa bayangin nggak lu gitu? Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, ayo ikut aku sebagai murid gitu kan? Ikut aku sebagai murid. Terus tiba-tiba dia lagi dapat ikan, ngambil ikan banyak gitu. Apa lo bilang gitu? Istilahnya gue maksud lo gitu, gue lagi mau ngejual ikan gue nih berapa ton nih ikan gue, tiba-tiba lo ngajak gue siapa gitu, maksudnya ya nggak mungkin lah, dan mati ya begitulah, ya itulah yang gue rasain gitu. Dan mati kalau yang apa namanya, yang gue bilang, gue nggak penting lah berapa, siapa mau ikut segala macam apapun itu, yang pasti gue percaya Tuhan punya rencana besar di dalam apa, di dalam visi misi yang Tuhan udah taruh gue di track ini gitu. Nah, apapun itu yang pasti gue ya, lu pegang aja, percaya Tuhan suruh apapun itu ya udah gue jalanin aja kayak gitu. Ya entah pun mungkin gue ini cuman untuk bini gue rajin olahraga doang, ya nggak masalah, no problem, yang penting dia rajin olahraga, udah kayak gitu. Jadi jangan apa ya, kalau lu udah berpikir untung dan rugi, itu udah bisnis jatuhnya gitu. Ya. Kayak gitu, maksud gue adalah ya kalau ikut Tuhan itu bukan masalah untung dan rugi. Kalau udah mikir untung dan rugi, itu bisnis. Iya. Amin. Oke, thank you Kak. Jadi banyak banget nih insight yang bisa kita belajar ya dari perjalanan Kak Marlon, terus sampai ya yang paling aku rasa kalau aku di posisinya Kak Marlon dan Kak Feni juga pasti akan sulit banget ya pada saat udah kayak tadi tuh. Oh, gue udah nyaman banget nih, orang udah kenal nama gue di bidang entertainment, kalau artis-artis gue udah kenal, terus tiba-tiba disuruh yang lain gitu ya kan. Ini bukan disuruh jadi pendeta nih, ya kan? Ini disuruh, ayo kerjain ini. Nggak ada rohani-rohaninya juga nih kalau dilihat secara kasat mata gitu kan. Tapi sebenarnya di belakang itu ada message-nya gitu ya. Jadi ada pesannya yang Tuhan suruh, kamu bawa message ini nih dengan cara kamu kerjain ini, ya kan? Dan aku yakin sebenarnya anak-anak muda juga Tuhan tuh pasti kasih message, live message ya, yang akan kelihatan dan kedengeran seiring kita ngerjain apa yang Tuhan suruh. Oke, nah mungkin kakak sendiri nih ya, ke depannya nih, Kak, baik Kak Feni dan Kak Marlon, apa sih visi yang Tuhan taruh untuk ke depannya nih? Kalau visi yang Tuhan taruh di gua adalah ya tadi yang gue bilang ya, Anden Project ini kan banyak banget lah, masih banyak banget yang kenapa namanya Anden Project ya, karena artinya project yang memang belum selesai gitu. Maksudnya project yang belum selesai, makanya gue namain Anden Project ya. Itu menurut gue ke depan ini banyak project-project kita, maksudnya masing-masing kita ke depan ini masih banyak project yang bakal Tuhan percayakan pada masing-masing kita. Ya, yang kita harus siapkan adalah ya itu tadi, apa sih, satu, keintiman, tetap berpegang prinsip, punya pondasi yang benar-benar, yang istilahnya apa ya, bisa berkata, lo jangan
jangan lihat kiri kanan, udah fokus aja apa yang Tuhan taruh di lu, udah jalanin aja kayak gitu. Jadi berarti kalau lu udah nggak bisa digoyang dalam arti tetap pegang prinsip dalam arti apapun itu, pasti Tuhan kasih sesuatu dalam arti kasih ide karena kan kita tahu sendiri Tuhan itu kreator kan, Tuhan itu pencipta, ya kan, ya itulah, apalagi kita anak-anak sang pencipta, ya pastilah kita dikasih apa ya, istilah kata impartasi dari Tuhan gitu. Roh Kudus adalah ya sahabat sejati kita yang memang dia kasih apa ya, kasih hikmat, marifat untuk kita menjalani ke depan lebih baik lagi menurut gue. Kayak gitu. Pasti gue kalau bilang visi misi ya yang pasti apa yang udah Tuhan sekarang taruh di gue untuk gue di Batam ya udah, gue sekarang ya udah gue di Batam dulu, gue buat ini ya udah gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak mau ke depan mau bagaimana yang pasti tetap apa yang gue jalanin sekarang, gue tetap setia, gue konsisten dan tetap jalanin, udah itu aja. Kalau untuk masalah urusan ke depan mungkin Tuhan punya rencana lain, gue nggak tahu. Yang pasti sekarang gue nurut dulu aja. Kayak gitu sih kalau gue. Kak ini mau tambahin gak nih Kak? Kalau di gue sendiri sih ada sih beberapa visi yang emang Tuhan taruh di gue. Oke. Emang yang dulu itu yang sempat ibaratnya gue ngobrol ke Tuhan, bagus juga ya Tuhan kalau ini dan itu gitu ya. Gue pengen gitu. Salah satunya salah satunya visi yang emang Tuhan taruh di gue adalah, gue selalu ngomong juga ke Marwan, gue pengen punya satu panti asuhan ataupun panti jompo. Itu sampai dengan ke depan yang visi gue itu tuh adalah gue pengen punya panti yang dimana gue bisa terlibat di situ untuk membawa banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan untuk masuk ke situ, tapi dilayani oleh orang-orang yang seperti kita. Di situ tuh mereka tidak dikerahkan. Kita lah yang semua full service buat mereka. Itu yang beberapa bulan ini yang emang Tuhan kasih ke gue ngelihat, coba itu kamu lihat ini, itu sih yang sampai dengan sekarang. Dan juga yang kedepannya yang apa yang sudah Tuhan taruh di kita, di suami gue dan di gue, yang itu harus kita fokuskan dulu. Dan kalau kita ngomong visi kan pasti panjang ke depan. Kalau visi misi pasti imajinasi udah banyak lah. Cuman berarti satu yang harus Tuhan yang Tuhan ajarkan adalah tetap nurut, tetap percaya. Kalau Tuhan kasih ini, ya kamu jalani dengan yang pertama, kamu harus belajar komitmen. Komitmen dan fokus. Jadi jangan sampai walaupun ada gangguan sedikit atau apa, kamu kalau memang fokus, ya kita harus fokus belajar ya, komitmen gitu. Apalagi udah misalnya untuk yang umur anak muda atau segala macam udah harus itu menurut gua harus banyak intim sama Tuhan, bertanya, Tuhan gimana ya gua ke depan? Tuhan nggak apa-apa tanya terus, pasti ada di mana, entah itu sahabat lo, entah dimanapun apapun, pasti Tuhan kirim untuk, iya ternyata gue di sini ya, iya ternyata di sini ya. Nah kayak gitu, jadi kita nggak bakal bisa nebak apapun itu, pokoknya di saat kita minta sama Tuhan pasti kasih, gue yakin banget. Asal kita harus peka sama suara Tuhan gitu ya. Suara Tuhan namanya peka sama Tuhan, peka juga sama sekitar gitu kan. Gue kayaknya, ya kita harus peka sama sekitar, kayaknya gue taruhlah kayak gini, kayaknya sekarang kondisi orang lagi pengen butuh sehat-sehatnya, udah gue bikin jus sehat deh. Nah kayak gitu, nggak masalah, it's okay, no problem gitu. Selagi lu bisa, lu belajar, ya mungkin itu bukan untuk lu jualan, itu bukan untuk jualan, tapi untuk diri lu sendiri, biar lu kita nggak tahu gitu loh. Kalau memang kalau misalnya kadang-kadang lucu ya kayak gitu lah gue. Kayaknya jualan bagus nih, jualan jus deh. Udah akhirnya jualan jus, nggak laku ya, kayak minum sendiri gitu. tapi sehat buat diri lu gitu loh. Maksudnya jangan menyalahkan orang nggak mau beli, tapi ya mungkin Tuhan suruh lu buka jus untuk biar cuma diri lu doang, ya nggak masalah gitu. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu, ya selalu ada maksud Tuhan lah, jangan terlalu berkecil hati.
Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Yang paling penting adalah ya tetap intim tadi. Terus gue sangat-sangat sangat-sangat menekankan lagi adalah harus menjalin keintiman sama Tuhan dan dibentuk kayak gitu. Dan mau dibentuk. Amin. Oke. Kak, mungkin nih kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan yang menyambung ke statement kakak terakhir. Ini kan soal membangun keintiman, terus habis itu nurut gitu ya. Kalau dari kakak sih, gimana sih tips membangun keintiman? Maksudnya kita kan tahu saat teduh ya, doa pujian penyembahan, baca Alkitab. Tapi kan kakak pernah ngalamin gak sih masa-masa waktu saat teduh tuh kayak ya pokoknya kayak garing sendiri, kayak nggak dapet suara Tuhan apa-apa. Terus pada saat momen-momen kayak gitu, apa sih yang kakak lakukan? Ya, kalau gue pasti ada, kalau misalnya gue, kok kenapa nih ya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Ya mungkin ada sesuatu yang belum beres dari gue, misalnya taruhlah, mungkin gue tadi abis marah sama bini gue, atau apapun itu, apa segala macam itu, ataupun gue abis ngibulin anak gue, atau apa, pokoknya intinya kenapa sih lu susah untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan? Yang pasti adalah lu belum benar-benar membuka hati lu, atau lu belum beres sama diri lu. Kalau lu udah beres sama diri lu, misalnya, oke Tuhan, aduh Tuhan, gue capek banget Tuhan, gue mau menyembah lu Tuhan, gini Tuhan, kasih kekuatan Tuhan, ya tiba-tiba Tuhan kasih kekuatan kayak gitu. Jadi benar-benar harus jujur sama diri lu gitu. Jangan mati, aduh Tuhan, maaf banget tadi Tuhan, aduh gue tadi misalnya taruhlah tadi gue ke warung, kembalian ibu itu lebih, gue gak kembaliin, maaf Tuhan, ntar gue kembaliin. Ya, pokoknya intinya lu harus bener-bener jujur sama diri lu dulu gitu. Saat lu jujur sama diri lu, kondisi lu terbuka sama Tuhan, bener-bener terbuka sama Tuhan gitu. Tuhan, gue gak punya duit, tapi gue mau jadi ini. Nah, itu bukan itu salah satu conversation sama Tuhan ya, terbuka gitu. Tuhan, gue mau jadi model tapi muka gue jelek. Nah, itu salah satu itu juga mungkin itu terus Tuhan bilang, muka lu jelek tapi lu pintar gambar. Tapi lu mau jadi model, ya udah lu jadi peraga ini aja deh, desainer untuk model-model ya. Lu akhirnya deket juga sama model-model karena bisa jago gambar. Ya itu maksudnya ya kita nggak tahu, who knows gitu kan. Cuman dalam arti pasti Tuhan kasih jawaban, kasih jalan. Mungkin bukan spesifik dengan apa permintaan lu, tapi kurang lebih Tuhan tahu Tuhan tahu kapasitas hidup lu untuk saat ini di mana gitu. Tuhan tahu apa tujuan hidup lu ke depan untuk apa. Tuhan tahu apa yang lu butuhkan dan apa yang lu perlukan. Jadi ya it's okay lu untuk minta segala sesuatu untuk apapun segala sesuatu. Cuman balik lagi, lu harus tetap namanya belajar gitu. Yes. Bukan berarti lu minta tapi lu malas belajar. Lu minta tapi lu nggak mau berusaha, ya sama aja bohong gitu kan. Tuhan bilang cobalah lihat semut gitu kan. Belajarlah dari semut gitu. Semut lo kita suruh belajar, lu bayangin aja gimana sih. Nah, makanya ya kalau lu mau ya hanya sebatas minta tapi tidak berusaha, ya gua gimana ya, susah sih ngomongnya gitu ya. Jadi yang pasti lu mau segala sesuatu, lu pasti bisa dapat. Gue yakin orang sorry kata ya, Robin Hood aja yang mencuri aja dia bisa dapat harta gitu loh. Cuman ya istilahnya ya kita nggak mungkin jadi Robin Hood atau siapapun itu. Apalagi kita yang menggunakan kebenaran, menggunakan fondasi kebenaran. Gue yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Oke, thank you Kak Marlon, Kak Feni. Banyak banget nih poin-poin penting yang kita bisa belajar. Dan ini juga hal yang praktikal ya, maksudnya aku ngerasain banget karena memang udah dijalanin, terus jadinya praktikal banget, bisa dilakukan juga gitu, bukan hal yang ngawang-ngawang. Bentar ya Kak. Oke, dan kok yakin setiap kita tadi semua yang dengar pasti diberkatin ya. Yuk sama-sama belajar untuk mempraktekkan keintiman ya, terus nurut, terus melangkah
kerjain apa yang dipercayakan sekarang, berani belajar, punya teachable spirit gitu ya, punya spirit yang mau diajar. Terus punya, tadi Kak Fendi juga bilang punya prinsip, punya standar, jangan ikutin orang, tapi justru biar nanti orang-orang yang ikutin standar kita, apapun bidang kita nanti. Oke, Kak, boleh gak kasih closing statement? Sebelum nanti aku mau minta Kak Feni dan Kak Marlon mungkin bisa pimpin doa tutup, tapi sebelumnya boleh closing statement dulu, silahkan Kak. Closing statement, waduh. Udah kayak Deddy Kobuzer aja. Ya, intinya untuk closing statement-nya adalah ya mungkin kayak di topi gue nih, no process, no progress. Ya, intinya ya lu kalau mau mencapai segala sesuatu nggak ada yang namanya bim salah bim ada apa jebret. Pasti lu ada namanya berlutut, berdoa, lu menyembah Tuhan segala macam. Lu minta segala sesuatu, lu berusaha, yang pasti jangan lelah. Jangan lelah untuk hal kecil apapun lu lakukan di saat itu baik, lu lakukan terus. Meskipun itu cuma untuk memberkati temen lu satu doang gitu, tapi menurut lu itu baik, ya lu udah lakuin terus saja. Jadi jangan berpikir untuk quantity yang banyak dulu. Udah deh, satu aja deh, teman lu dulu deh yang memang Tuhan lu Tuhan percayakan. Oke, Tuhan percayakan lu bisa gambar dikit. Oke, Tuhan percayakan foto atau Tuhan percayakan video. Ya udah, lakukan kecil aja apapun itu ya. Jangan istilahnya setia di perkara yang kecil, maka Tuhan akan perkara yang besar. Ya, intinya tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap membangun keindahan Tuhan dan Tuhan memberkati. Oke. Ya lagi thank you, semua boleh saya thank you dulu sama Kak Marlon dan Kak Feni ya di chat room. Mungkin boleh tutup dalam doa Kak. Atau ada yang mau disampaikan lagi Kak sebelum tutup di dalam doa? Oke, kita tutup berdoa dulu aja. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kami hikmat, memberikan kami semangat. Tuhan, berikanlah kami roh yang penurut dan roh yang dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan juga selalu menjaga hikmat kami dan menjaga prinsip kebenaran kami Tuhan, biar kami selalu menjadi berkat. Berapapun itu Tuhan percayakan pada kami akan lakukan dan kami tetap konsisten terhadap kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur hanya dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi thank you buat